Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Kita semua tahu, saat ini kawasan LCS sedang panas-panasnya. Seakan sudah menjadi panggung akbar bagi Amerika dan China untuk menunjukkan kekuatan satu sama lain, saling mengancam dan saling pamer otot. Negara-negara di kawasan ASEAN patut waspada dalam fase pemanasan seperti saat ini. Tentunya Amerika dan China sedang mencari teman di kawasan ASEAN, mencari teman di mana sekiranya armada militer mereka, kalau nantinya pecah perang, bisa disiagakan, atau paling tidak sebagai markas sementara kekuatan militer mereka ketika pecah perang. China dan Amerika bukan hanya mencari teman, tapi juga mengidentifikasi siapa lawan di kawasan ASEAN. Gambaran gampang bisa Anda lihat di Timur Tengah, ketika pecah perang di Irak, Afghanistan, Suriah, dan lain-lain. Negara sekitarnya sudah tentu condong ke salah satu negara yang terlibat konflik. Kalau Anda memilih diam atau netral, bisa jadi kemungkinan seperti Turki dan Mesir yang beberapa waktu lalu dilanda kudeta. Itu hanyalah sebagai pengingat saja, ketika di dekat negara Anda terjadi konflik yang melibatkan negara dengan militer kuat, maka belajarlah dari yang sudah-sudah atau yang pernah terjadi. Dan pada video kali ini, kita akan membahas mengenai kejadian terbaru yang terjadi di LCS. Tentara Pembebasan Rakyat Cina pada Kamis 28 Mei mengusir sebuah kapal perang US Navy yang masuk tanpa izin ke perairan teritorial Cina di lepas kepulauan Shisha atau Paracel di Laut Cina Selatan. Kapal yang diusir adalah USS Mastin DDG-89, yaitu kapal perusak US Navy kelas Arleigh-Burke yang dapat membawa sekitar 60-an unit rudal Tomahawk. Kepulauan Paracel merupakan wilayah yang jadi sengketa antara China dan beberapa negara Asia Tenggara. Juru bicara Komando Teater Selatan PLA, Kolonel Senior Li Huaimin, mengatakan operasi Washington di tengah pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa Amerika adalah sumber yang menyabotase perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan. Padahal kita tahu, Nine Dash lainnya China juga merupakan sumber yang memicu ketegangan di kawasan LCS. Menurutnya, Komando Teater Selatan PLA mengorganisir pasukan Angkatan Laut dan Angkatan Udara untuk mengikuti kapal USS Mastin ketika secara ilegal masuk ke lepas kepulauan Shisha pada Kamis. Pasukan Komando Teater Selatan PLA mengikuti dan memantau jalurnya, mengidentifikasi kapal, memperingatkan dan mengusirnya, kata Lee yang dikutip dari Global Times, Jumat 29 Mei 2020. Tindakan provokatif ini, tindakan navigasi hegemonik terang-terangan, secara serius melanggar kedaulatan dan kepentingan keamanan Cina, serta hukum dan norma internasional terkait, dan secara serius menyabot perdamaian dan stabilitas di wilayah Laut Cina Selatan, ujarnya. Ini bukan pertama kalinya PLA mengusir kapal perang Amerika dari Laut Cina Selatan dalam tahun ini. Peristiwa serupa terjadi pada akhir Januari yang dialami kapal perang USS Montgomery di dekat kepulauan Nansha atau Spratly. Kemudian pada awal Maret dialami kapal USS McCampbell di dekat kepulauan Shisha. Dan pada akhir April dialami kapal USS Perry juga di dekat kepulauan Shisha. Ini yang sering disebut sebagai test the water. Seberapa sigap dan seberapa besar armada yang nantinya akan dihadapi. Maka setiap bulan dicek apakah ada perubahan ataukah masih sama pada saat pengetesan yang sudah-sudah. Sebelumnya, Amerika telah mengerahkan dua pesawat pembom B-1B Lancer di atas kawasan Laut Cina Selatan. Kedua pesawat pembom yang bermarkas di Guam itu melakukan patroli 24 jam pada hari Selasa 26 Mei kemarin. Di masa ketika pandemi COVID-19 masih mengguncang dunia, Amerika mengabaikan keamanan rakyatnya dan tidak fokus pada kontrol epidemi domestik. Juga tidak berkontribusi pada kontrol pandemi global, tetapi mengirimkan kapal perang jarak jauh ke Laut Cina Selatan, memamerkan kekuatannya dan menyebabkan masalah, papar Lee. Menurutnya, hal itu menunjukkan sifat munafik Amerika dalam berbicara dengan satu cara dan bertindak dengan cara lain. Dan sepenuhnya menunjukkan bahwa militer Amerika adalah sumber bencana yang menyebabkan perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan.
Global Times mengutip pakar militer Cina yang tidak disebutkan namanya, mengatakan Amerika berusaha untuk membuat operasi seperti ini menjadi rutin, dan PLA telah menunjukkan siap dan mampu menghentikan aksi-aksi militer Amerika tersebut. Militer Washington belum berkomentar atas pengusiran kapal perangnya dari wilayah sengketa di Laut Cina Selatan. Amerika sejatinya tidak terlibat sengketa di wilayah itu, namun juga tidak menerima klaim Beijing atas mayoritas kawasan Laut Cina Selatan. Atau dalam kata lain, nggak enak kalau nggak perang. Bagaimana menurut Anda episode LCS kali ini?